lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alayhi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alimul khabir in tatuba ila Allahi faqad sagat qulubukuma wa in tazahara alayhi fa inna Allaha huwa maulahu wa Jibril wasalihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir asa rabbuhu in طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد
Bapak Ibu, sidang subuh yang barokah yang dimuliakan Allah. Pada pagi hari ini Ustaz kita alhamdulillah sudah hadir bersama kita pagi hari ini, yaitu Ustaz Enofri Tawakal MA, kata Ustaz UIT MA. Dan nanti malam Ustaz kita Febi Afrian Cianago, wujud silasih bertunas menjual, jatuh tanah di malam hari, Ramadan suci sebentar lagi hilang, tinggalkan ampunan di lubuk hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang cerah indah ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, iman hingga kita dapat berkumpul kembali di majelis ilmu musalah tiba yang kita cintai ini. Selawat dan salam juga kita sampaikan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang subuh yang dimuliakan Allah. Itu mari kita minta saja kepada Ustaz kita, Ustaz UIT MA. Kepada Ustaz UIT MA dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa al-nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa bil lisani yafqahu qawli. Pertama-tama sekali mari kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT. Dengan rahmat Allah, alhamdulillah di pagi yang sejuk ini kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan juga dengan rahmat Allah, alhamdulillah badan kita masih tetap sehat walafiat. Siang berpuasa, malam sholat tarawih, witir, infak, zakat, sedekah. Mudah-mudahan ibadah kesalahan ini diterima oleh Allah. Amin. Berselawat buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad SAW telah berhasil membawa manusia dari alam jahiliyah dan kebodohan yang tidak berakhlak sama sekali ke alam keislaman yang sama-sama terasakan pada sekarang ini. Bapak-bapak, ibu sidang jamaah subuh berbahagia. Pada pagi yang berbahagia ini ada banyak tafakkur sunnah dalam rangka mengenang ibadah kita. Sudah beberapa hari sudah masuk kita hari ke-8. Berarti kita sudah melaksanakan puasa siang hari dan sholat tarawih, witir, infak, zakat, sedekah setiap hari. Untuk itu Bapak Ibu timbul pertanyaan, apakah yang kita lakukan itu sudah yakin diterima oleh Allah? Itu perlu kita pikirkan. Kira-kira yang kita lakukan puasa siang hari, malam sholat tarawih, witir, infak, zakat, sedekah, Allah yakin diterima oleh Allah? Yakin, yakin. Kalau tak yakin, Bapak Ibu insya Allah yakin ya. Ada kata kuncinya, kuncinya dua sebenarnya. Yang pertama kata kuncinya yakin tak terima puasa kita. Yang pertama berniat karena Allah. Berniat Bapak Ibu pasal. Alhamdulillah itu. Karena niat itu adalah sasarannya, alamat. Kalau kita ingin mengirim surat tanpa alamat tidak akan sampai ke sasaran.
Kenapa niat itu kata Allah, orang yang puasa berniat karena Allah. Karena puasa itu untukku kata Allah, amal ibadah untukmu. Jadi akulah yang tahu tali puasa entah indah. Ini pertama. Yang kedua, kata kuncinya menahan diri dari segala batalan. Lain menahan diri Bapak Ibu, lain tak banyak limpeng, banyak lape, banyak undian, banyak sase, terlampau banyak kecek, sase batal puasa. Ya, ana saimun, saya sedang berpuasa, lebih baik diam daripada berwakta. Tidak perlu banyak bicara. Apa kita sedang menahan diri sekarang? Kita sedang perang dengan hawa nafsu. Itulah sebagai kata kunci Bapak Ibu sebagai evaluasi yang kita lakukan sehari-hari. Baik, pagi yang sejuk ini kita merajuk dalam surat Al-Qin ayat 34. Ini sudah hafal semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Sudah Bapak Ibu. Bapak-bapak, Ibu sidang jamaah subuh yang berbahagia. Surat Al-Qin ayat 34 ini kita sebagai orang beriman perlu merenung. Sungguh kata Allah, kuciptakan manusia ini dengan sebaik bentuk, indah tampan gagah manusia. Summa radadnahu asfala safilin. Kejadian indah tampan gagah ini kalau tidak bersyukur kata Allah, akan aku jadikan asfala safilin. Asfal berasal dari bahasa Arab, letak manusia itu rendah dan hina bila dibanding makhluk lain. Maha Allah dan selama-lamanya. Bapak-bapak, Ibu sekalian jemaah subuh berbahagia. Allah bersumpah, makhluk Allah yang terbaik dunia ini adalah manusia. Jika dibandingkan yang lain, sungguh luar biasa manusia, indah gagahnya tampan. Kita uji benar benar. Yang pertama ciptaan Allah yang dasar, malaikat. Diciptakan Allah dari nur cahaya. Dia punya kelebihan luar biasa. Punya akal tetapi tidak menafsu. Dia tidak kenal makan, tidak kenal minum, dan dia tidak bertubuh kasar seperti kita. Berarti malaikat kurang bila dibandingkan dengan lain. Ciptaan Allah yang dasar yang kedua, jin dan setan. Sengaja Allah menciptakan jin dan setan punya kelebihan luar biasa. Diciptakan Allah dari api. Dia punya nafsu tapi tidak menyangkal. Juga dia tidak bertubuh kasar seperti kita. Dia selalu menurutkan hawa nafsu. Itu jin dan setan. Baru ciptaan Allah yang ketiga, yaitu manusia. Bersumpah Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, aku ciptakan manusia ini dengan sebaik dan indah tampan gagah manusia. Punya akal apa yang ada pada malaikat manusia ada. Punya nafsu apa yang ada pada jin dan setan manusia ada. Ditambah dengan panca indera disuruh rapi oleh Allah. Allah sayang manusia. Bapak kita ya, bertubuh kasar kita. Hidungnya seperti talang perindu, pipinya pauk gelayang, alis matanya mendulang, dan juga disusun rapi Allah sayang, bisa melentur kiri kanan. Kapan makhluk seperti sapi tegak kaki dua? Coba, kapan dia bisa melentur kiri kanan? Toh kenapa manusia coba luar biasa? Kalau Allah benci dengan manusia, maaf Bapak Ibu, dikasih saja mata Bapak Ibu seperti mata ayam apa untuk manusia. Ini boleh sadar kita memang makhluk Allah. Atau telinga kita seperti telinga gajah, atau ekor kita seperti ekor sapi, apa untuk manusia? Tapi Allah sayang, dicipta Allah sungguh luar biasa bersyukur Allah. Ya, manusia butuh makan. Tanam 1 biji, tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai 100 biji, sebiji menjadi 700. Nikmat apalah wahai manusia? Coba disadari. Manusia butuh minum udara segar. Coba, kata dokter kita minum udara segar 27 kali dalam 1 menit, kali 60 menit, kali 24 jam, sampai 10 liter. Sudah berapa kita minum udara segar? Sudah berapa liter air kita? Allah tidak pernah minta mana upah, mana pajak, tidak pernah Allah minta. Silakan nikmati wahai manusia.
Begitu sayangnya Allah, tak pernah melihat minta upah pajak. Juga manusia butuh lauk-lauk, silakan 2/3 air laut, silakan nikmati, ada protein ikan dan rumput laut. Begitu indahnya tanpa manusia. Timbul pertanyaan, bah kok sayang Allah kepada awak? Makhluk lain lah, ya, cemburu. Malaikat yang patuh sujud ke Nabi Adam, gelap sujud. Tapi jin dan setan disuruh sujud, sampai sekarang dia tidak mau sujud. Dia mau Allah sombong. Kenapa? Tidak perlu lah engkau sujud yang di Adam. Ini berasal di tanah, kamu dari api dan bakar saudara. Gitu. Nah, timbul pertanyaan itu. Wa ma khalaqna wa insa illa ghururi, tidak menjadikan jin dan manusia malaikat untuk mengabdi pada kekuatan Allah. Bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk dipangkat jabatan dunia ini, tetapi manusia serakah. Hutan ditebangnya, dibakar hutan, coba diracun ikan. Nah, ulah manusia serakah dan serakah muslim yang tidak mau puas, dia memakai sifat sombong dan sifat setan dimakainya manusia. Kalau manusia memakai sifat setan, dia lebih kejam daripada serigala. Maaf Bapak Ibu, serigala, harimau makan mangsa, setelah dimakannya habis perutnya kenyang, dia tinggalkan. Tapi kalau manusia serakahnya, ini diambil, dapat ini tambah lagi, sampai anak kandung sendiri dimakan. Begitu kejam manusia kalau dia memakai sifat serakahnya. Untuk itu Bapak Ibu, Allah tahu bahwa manusia diciptakan Allah indah tampan gagah. Wa inna Allahi la khuswa. Jika kamu menghitung Allah, pasti tidak terhitung oleh manusia. Maka dapat kita makhluk baik, berpikir, punya akal, punya otak dan punya panca indera rapi Allah. Sayang betul. Maka tidak perlu kita mencari ingin kaya. Orang ada yang lebih kaya dari kita. Ingin bahagia, orang ada bahagia dari kita. Apalah artinya hidup kita di dunia ini? Hanya sifatnya sementara. Dunia ini hanyalah raja wali. Ad-dunya jaifatun wa tadbul qalbuni. Dunia ini adalah bangkai musuh. Siapa yang sayang pada bangkai sama dengan waw. Jadi orang yang mencinta dunia, ya tidak ada artinya hidup di dunia yang tertentu. Untuk itu Bapak Ibu, kita sebagai orang beriman, makhluk Allah yang berpikir, tolong pikirkan diri kita lagi. Jangan memikir-mikir yang banyak lagi. Silakan, sudah puas Bapak Ibu? Sudah berapa umur kita memikirkan untuk orang lain, untuk siapa? Ini pikirkan diri awak lagi. Kalau ingin tenang, ingin bahagia dunia, berbahagia di akhirat, lakukan 5 hal kata kunci kalau ingin tenang Bapak Ibu. Ingin berbahagia dunia, berbahagia di akhirat, dan akan mendapat surga. Amin. Tolong lakukan 5 ini Bapak Ibu. Siang di Batu Kek, malam di Pakalang. Insya Allah kita tenang, bahagia dunia, berbahagia di akhirat. Insya Allah kita masuk surga. Amin. Ada 5 kata kunci Pak. Yang pertama yang harus kita pikirkan dunia Bapak Ibu, ibadah ketaatan yang Bapak Ibu lakukan, Allah yakin diterima oleh Allah. Tolong pikirkan. Bapak Ibu sholat subuh, sholat tarawih, kini salam puasa, lagi diterima oleh Allah. Nah itu tadi. Kalau tidak akan diterima, untuk apa kita beribadah? Kuncinya Bapak, segala sesuatu ikhlas karena Allah, sholat karena Allah, puasa karena Allah, infak zakat karena Allah. Insya Allah tenang, lega perasaan. Itu kata kunci pertama. Maka yakinkanlah pada diri kita bahwa ibadah kita diterima oleh Allah. Yang pertama yang harus kita pikirkan setiap waktulah, usahakan. Yang kedua Bapak Ibu, yang harus kita pikirkan diri kita lagi, yaitu dosa maksiat yang telah berbuat selama ini, Allah yakin diampuni Allah. Betapa banyaknya dosa kita, yang kecil, yang besar, yang sengaja, yang tidak sengaja. Waktu berpuasa, memaci tepuk peminang, dari ulang tangan kita, dari mulut yang berbisa, hancur bertakkan mata orang. Semuanya dosa. Coba bayangkan, apalah artinya? Semua dosa dicatat. Yakinkan pada dia, Allah ada, malaikat ada, mencatat perbuatan baik dan buruk kita. Coba bayangkan, seluruh dosa. Orang bijak berkata,
Saya seorang pencuri, perampok, pemaling, penjudi, korupsi, koruptor. Saya terhukum 10 tahun di penjara. Apa sudah habis dosa? Di dunia sudah diazab, apalagi di masyarakat nanti. Tolong pikirkan Bapak Ibu. Labar apa yang dosa? Sedikit demi sedikit lah jadi bukit lang pisau dosa di painan. Seperti kami orang painan. Tak tanggung ada dosa. KPK mengajak, polisi mengajak, hutang bertumpu, apa lagu ini? Sampai-sampai lantai 10 loncat pagar, mati karena dikejar oleh dosa. Nggak ada arti Bapak Ibu. Maka dari itu Bapak Ibu, bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan ampunan yang disediakan oleh Allah untuk orang kita, orang beriman, lakukan ada yang sebaiknya. Minta ampun kepada Allah. Berapa banyak dosa Bapak? Berapa banyak dosa Bapak Ibu? Dia mulut babisu, dia tangan awak basera orang negara karena awak maci terpinang. Tidak ada arti Bapak Ibu. Maka tobatlah, tobat nasuha lagi. Sekali tobat, ya tobat minta ampun kepada Allah pada malam hari, apalagi di bulan Ramadan. Doa orang sedang berpuasa makbul. Itu yang harus kita pikirkan kedua. Yang ketiga yang harus kita pikirkan di dunia Bapak Ibu, yaitu Allah menyediakan 2 pilihan. Tidak ada pilihan Bapak Ibu. Orang beriman dia pilih surga. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang selalu mensucikan jiwanya. Dia bersihkan jiwa hati dirinya. Dia pilih surga. Lanjutkan perjuangan kita. Ini Bapak Ibu. Tahu Bapak Ibu, kita pilih surga. Sedang mengapa Allah SWT Bapak Ibu? Kita tinggalkan aktivitas, kita pilih surga walaupun dingin, kita tetap juga melaksanakan sholat subuh berjamaah. Lanjut perjuangan. Ini yang perlu kita pikirkan. Bagaimana ibadah kita diterima oleh Allah, dosa diampuni oleh Allah, dan kita pilih surga. Lanjutkan perjuangan kita. Nah, bersihkan. Qad aflaha man zakkaha. Sebelum tua orang semua mensucikan jiwa, dia bersihkan jiwa hati dirinya. Bapak Ibu, bangkok perhatian diperhatikan jiwa hati. Karena kalau hati nawala pesaki, nasaki hati, narendah hati, najatuh hati, nampaibu hati, nanggadang hati, yang berkurang juga hati. Kalau hati yang sudah berkurang, penyakit kita SMS. Senang bila susah, susah bila senang. Otol madaki, awak najangin. Jadi Bapak Ibu, dulu entah sebelumnya diangkat, sebelumnya pilih. Maaf Bapak Ibu, dari Siko di Manado, di Manado. Ya, sebelumnya dipilih lacah rumah Pak. Dia sebantak rumah Pak, nyangki mengiming Pak. Ibunya lah diangkat, lah jadi. Lain tahu dia Bapak Ibu, sabana itu awak tidak mustahil. Maka jangan berharap manusia. Kalau berharap manusia pasti kecewa. Kalau kecewa sakit hati, dendam. Kalau sakit hati Pak, mencari wawa, mencari itu entahlah, mencari marimo maksudnya. Maka jangan sakit hati. Caranya ada 5 kata kunci supaya sakit hati. Yang pertama, sempurnakan sholat. Yang kedua, lakukanlah puasa Ramadan. Orang beriman. Yang ketiga, perbanyaklah melaksanakan sholat sunat. Yang keempat, pembacaan Al-Quran seperti tadi. Yang kelima, selalu kita menyebut nama Allah di mana saja berada, kecuali di dalam WC atau dalam bersih. Ucapkan subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, selalu puji kepada Allah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu kata kunci sehat adalah tenang, plong. Dan juga yang keenam, selalu kita berbuat baik, positif saja. Tidak perlu kita ambil curiga, tidak perlu kita sakit hati, hilangkan aja. Nan kadang dipakai teh, nan teh habis. Bukan ndak, nan teh bapak kadang dia ada tongkang belakang, dia ada polisi, ada tentara, ada rumanggan. Akhirnya sansaro juga Pak. Dia telangi, ada lagi. Maka tak perlu kita anggap enjoy aja diri kita, insya Allah tenang Pak. Ya, itu yang ketiga. Ya, pilihlah surga. Tapi ada orang pilih neraka. Wafat dia kalau pada sasumu murgi motornya, yang terlena dunianya, nanda takana masih nikmati, jatuh layu atau purwo, hati gante halal haram, ya sepai saya tuh. Tahu Bapak Ibu, sedang apa orang sekarang Bapak? Sudah berjudi, merampok, maling, sedang berbuat maksiat. Silakan kata orang sekarang, up to you, terserah padamu, hidup kita pilihan. Dia pilih neraka, tak usah marah.
Karena sekarang hak asasi manusia. Sekarang guru saya nanelo dulu apa itu dan tutup kepala cicil. Kini banyak mau setiap itu nasib kita. Ya maka itu Bapak tidak perlu kita kaji diri aja. Karena Allah sudah mati. Bahwa yakinkan, kata kunci, yakinkan Allah ada, malaikat ada, kiri kanan kita yang akan mencatat perbuatan baik dan buruk kita. Itu kata yang ketiga. Yang keempat Bapak Ibu yang harus terpikir di dunia ini, umur kita. Sudah berapa umur kita? Sudah habis berapa selama ini? Tinggal sisu dan sedikit gitu. Antara kabeku, antara kabasuk mati. Allah siap untuk mati Bu. Mana banyak dosa palo. Lah habis di berpoya sampai ku tinggal sakete. Antara kabeku, antara kabasuk mati. Kenapa Bapak Ibu? Hidup ibarat pagi sampai sore Pak. Kalau umur kita 10 tahun, hari jam 10 pagi, tapi dado tanya seluruh orang bawa. Kalau 40, hari jam 4. Ikulah kapal 6 rata-rata 60 KT. Kalau matu 60 KT, kalau lagi 6, matu hari tambah 6. Mau tidak mau, rela tidak rela, setuju tidak setuju, matahari terbenam, kita akan berakhir kematian. Kulun nafsin zaitumaut, setiap nyawa pasti mati. Yakin bukan mati? Kiri kanan cari apa? Keluarga awak, sanak pemilih awak, orang tua awak, suami atau istri awak yang telah pulang ke Allah, leh pernah bawalinya. Suatu saat kita akan mengikuti beliau. Maka Bapak mari kita merenung. Labarau muat, mana banyak dosa yang palu? Kok banyak dosa? Tobat lah. Bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan ampunan yang disediakan oleh Allah untuk orang beriman, tak akan lama lagi meninggalkan kita. Belum tentu tahu besok apa ibu tak bisa menyuju seperti itu. Belum tentu Pak. Maka Bapak tolong pikir tadi Pak, mana banyak dosa di palu. Nanti sebentar lagi yaitu bulan Syawal, bulan kemenangan. Kita akan menang nanti. Ya, bagi orang masyarakat puasa. Ini kan dak orang yang tak puasa dan sibuk balik rayu. Orang puasa tenang, adem. Tidak. Ini tandanya orang beriman. Kita sedang berpuasa adem, Pak. Kenapa? Allah bersama kita. Orang yang bersama Allah bersama kita adem. Tidak terasa rasa sudah hari ke-24 sekarang Bapak Ibu. Ini suatu nikmat yang luar biasa. Ya. Yang kelima Bapak Ibu, yang harus kita pikirkan dunia ini Bapak Ibu. Usaha, pekerjaan Bapak Ibu selama ini mulai daripada mencari sampai kini lahir ridha Allah dan pekerjaan Allah. Kalau tidak ridha Allah, mulai hari ini stop cari ridha Allah. Biarlah kita seorang petani, nelayan, pedagang, tukang ojek, pemulung pun, tapi Allah reda, makan enak, tidurnya enak, senang Bapak Ibu. Ya Allah reda. Setelah salat witir, karena kita siap berpuasa, malam tarawih witir, kemudian duduk santai, Allah reda, tertidur pulas. Alangkah indah nyamannya hidup. Juga Allah reda Bapak Ibu. Biarlah tak kalau waktu mendengar cara maura, tapi Allah reda, alhamdulillah, syukuri. Nah apa-apa, kenapa kita kecuali puasa? Nikmati aja. Ya nak ada yang kemarahan. Lah itu Allah reda. Apalah kita jadi orang kaya, sedan dikilat, rumah bertingkat, kita jadi kemarah. Suatu saat akan melarat di satu maut. Tolong pikirkan diri Bapak Ibu. Di waktu sakaratul maut, anak pangkat jabatan profesor doktor yang terbanggakan, tidak mau nolong awak ada Bapak Ibu. Nanti ada istilahnya Abraham, Ibrahim, nasib nafsi sudah itu dari bagian dunia. Wah entah lama nyaran anak sekolah, tapi anak dura koyo. Apalah gunanya profesor doktor yang terbangga. Aduh pandang nolong awak. Di waktu sakaratul maut, luar biasa dahsyatnya. Tahu Bapak Ibu, ada 15 macam azab Allah. Orang yang tidak masalah perintah Allah, yang tidak berpuasa, yang tidak berzakat dan tidak berinfak, yang tidak mau melaksanakan perintah Allah, 15 macam azab Allah. 6 macam di dunia, 3 macam di maut, 3 macam di kubur, 3 macam di padang mahsyar Bapak Ibu. Bapak Ibu, 15 macam. Jangan sangkut-sangkut dengan isu-isu lain. Ya kalau mati, ada orang beriman, ada orang kafir. Kalau orang beriman dia memikir yang harus lakukan, berkata yang baik lah. Tidak perlu gitu bangga dunia.
Ku bangga bana dengan kekayaan, pangkat, jabatan, sombong luar biasa. Ku adu awak kaya orang dulu kaya berapa? Ku bahagia orang dulu bahagia berapa? Ain dari bagaimana dunia. Dah adu nak kita bawa doh di waktu sekarang tu mau tahu payung dah adu kita bawa kecuali kain putih 3 lapis, 3 lapis bang. Lahir ke dunia dah adu dibawa, inilah dia rezeki dari Allah berlipat ganda. Maka wa inna Allahi dan sesuatu yang ketemu itu ni Allah tak kaitu doa. Inilah punya harap tu pangkat jabatan. Ya, kabung buat tolong Bapak Ibu sebagian tu bau mati atau perlu. Baca lo bau mati Ustaz. Lain aku Bapak Ibu mau mati atau sebagian. Bang. Baca lo nyo. Tu ado oto ibu, rumah ibu, tanah ibu naik tak bermanfaat. Tu bawa orang berdua oto 10. Ya Bu? Rumah dah tangguh banyak rancang-rancaan. Kali tinggal Bu, sampai waktu di dunia Bu manusia tergila-gila dengan 3 hal. Tapi yang paling tergila 2. Yang pertama mencari nakal puak. Tahu Pak Ibu? Di Bali oto rumah lah laku ya Pak. Tu dengan hati kata hal haram. Jumpa bunuh selalu pikirannya hawa nafsunya. Asal dapat rumah bertingkat sedang yang gila. Tapi tidak kamu bawa Pak. Ibu awak. Dah akan dibawa apa? Baku bawa lah mati. Kuado 10 agak cie oto rumah dijual yang bermanfaat diinfak zakat sedekahkan. Lain man yang pakai dulu mengalir atau nak dibawa mati. Kat ratu lo dibawa mati tu. Dijual atau sebagian tidak bermanfaat siapa? Ya, itu nan anti tu ambil. Besok kalau meninggal Bu, beko akhir terjadi awak. Indah-indah tak ada dari bawah dah. Dan kedua manusia tergilo mencari negara busuk untuk parui. Hati gate halal haram. Yang santong sudah untuk dibaga parui. Dah barang makan lo. Penipu, palsu, saksi palsu, mulik babiso macam-macam. Ya, itu yang cuba di zaman kini. Untuk orang tak nyamuk awal tak nyamuk orang Bu, diri awak dulu. Ya, kan bawa diri tadi. Maka Bapak Ibu perlu kita merenung. Apa yang kita renung? Labarau Bapak. Lah habis berapa selama itu tinggal siswa sakit kok jangan disiu-siu kalian. Kedua, baik di awak supaya tanam ya harap tu awak bakat jabatan awak. Maka nak katiku cari dan kau tu isu. Apa nak kau tu isu? Menjunjung awak, mengaji-ngaji awak dan menyebut nama Allah. Kata kunci tadi, sempurnakan sholat, ya puasa, kemudian baca Al-Quran, selalu melaksanakan perintah Allah dan berbuat baik. Insya Allah hidup tenang. Baik Bapak Ibu, itu yang perlu kita renungkan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, masih ada waktu Pak? Masih 3 lagi Pak. Ya, kalau seperti ini tidak bisa seperti Pak. Ya, baik Bapak Ibu. Ambo tadi ada membawa video sedikit. Kita merenung ya. Video ini Bapak Ibu kita merenung sedikit supaya kita pahami nanti. Nah ini Bapak Ibu. Kita dengar Bapak Ibu sama-sama ya. Kita merenung Pak, sebentar ya Pak ya. Tadi aku siap ya. Inilah hilangnya. Hah? Hilang. Itu mesti cari mulai jadi. Pak. Jadi Bapak Ibu, nampaknya susah. Ada suatu hari yang disebut hari berisab. Aku untuk pikir Bu. Tolong pikirkan. Ada suatu hari yang disebut hari berisab. Hari bertimbang pahala dan dosa. Ternyata alhamdulillah Bapak Ibu,
Orang beriman tenang, dia laksanakan perintah Allah, sholat, infak, zakat, sedekah. Kemudian Bapak Ibu, nanti suatu saat dihitung. Tahu nggak Bapak Ibu, malaikat rakib sedang mencatat perbuatan baik ini. Setiap kebesaran pahala dicatat, dihitung. Ternyata alhamdulillah dijanjikan oleh Allah ya masuk surga. Tapi malam setelah kita tinggal dunia ini tidak akan harus mati catur lain atau promo. Nyotak pun saya mau cukitin ke begini, dicatat saya bisa berusaha pun dosa dicatat, dihitung. Akhirnya datang gua banyak dosa bu, dek banyak dosa dijanjikan oleh Allah masuk neraka. Timbul pakai bapak ibu. Kira-kira bapak ibu, Allah pernah mendengar orang menangis dalam neraka? Pak, bu, halo like, membaca? Allah pernah bapak ibu? Halo. Nah, bapak ibu setiap malam Jumat as-sajadah kurang menangis dan ragu. Ibu tidak tahu enggak tangisannya. Lawat dia, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah ya Tuhan, amolah macali ya Allah, amolah merasukan ya Allah, azab neraka ya Allah, iwangi ya Allah iwangi. Kembalikan dia ke dunia bagi Allah, dia ke tobat, dia ke taat, dia ke ibadah ya Allah. Nasi jadi bubur. Satu hari di akhirat di neraka 1000 tahun lama dia azab apa ya? Dia diazab tadi minta suap kalau tolong pindahkan aku ke dunia wali. Satu hari jadi aku ke tobat, aku ke taat, ke beribadah, ke berimpak, kali 200 sampai nasi jadi bubur Pak. Satu hari di akhirat 1000 tahun lama dia azab. Jangkau apa ini? Maka pikir waktu mana banyak dosa di bawah. Labarau mawat. Tapi lalu tanya sudah berapa muat. Lah habis poyak-poyak ni, lah kapal sekian dan seperti awak gaya agogo, awak gaya sebumudo, tidak bisa dapat. Kalau gaya itu, lah panjang suatu saat pasti jatuh, kalau mau jatuh. Baik Bapak Ibu, itulah sebagai penelitian sikap pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya karena waktu batasi kita. Demikian sahaja maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bapak Ibu, demikianlah tausiah pagi bersama Ustaz UIT. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ustaz UIT. Karena nanti malam adalah malam ke-29. Ke warung beli pepaya, pulangnya beli buah daku, buah buku. Malam terakhir sudah di depan mata. Tingkatkan ibadah, wahai saudaraku. Gunung Irian, Gunung Cendrawasih. Cukup demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendirian bersama dikasih dan sudah ada. Pendirian bersama